Kemudian setelah kejadian ini, yang pertama saya tanyakan apakah kita dalam melaksanakan sholat zuhur sebagai penggantinya karena jamaah dan pada pulang. Kemudian yang kedua, setelah kejadian ini ada di antara masyarakat banyak mengatakan itu, dan ditemukan pada saat itu fatwa Buya Yahya pada saat itu. Beliau mengatakan menurut Imam Syafi'i memang tidak sah, kemudian menurut Imam Maliki hal itu boleh dan merupakan sunat membaca selawat kala sunat. Dan menurut beliau pada saat kita salah melakukan itu, maka pada saat itu juga kita harus bertaklid kepada imam yang membolehkan. Nah, yang tertanyakan itu tidak ada syarat-syaratnya untuk taklid, ataukah boleh kita taklid pada saat orang bersalah pada ketika melakukan ini, misalnya tidak membaca salawat pada saat itu. Nah, bolehkah kita langsung pada saat itu juga bertaklid? Sementara apakah ada syarat-syarat taklid itu atau tidak? Kemudian yang kedua, hanya sekedar menyampaikan amanah almarhum yang Tuhan waktu menjelang beliau meninggal itu dia terdatangi benar wallahu alam dia terdatangi si Abdul Aziz dia terbaga turun pengetahuan tentang singkatan dalam Al-Quran ini. Kira-kira sekedar menyampaikan dong di sini dia terdatangi si Syekh Abdul Aziz. Kemudian ini ketua nang alif lam mim apa maknanya? Nah, maknanya itu ada 10 macam bisa memiliki sekedar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang di dalam kitab Bogyatul Mustarsyidin Arab sebut 12 syarat bertaklid. 12 syarat bertaklid. Yang paling utama adalah apabila betul-betul darurat. Apabila tetap berpegang terhadap mazhab Syafi'i misalnya. Misal tentang mazhab Syafi'i, asal tebuk lenturan kencendengan nina batal sholat, batal wudu. Sementara arah ibadah isi memang mensyaratkan salah satu syarat wajib dalam keadaan suci daripada hadas. Salah tawaf umpama. Tawaf. Kan wajib dengan penembik sampai penutup selesai tawaf tetap dalam keadaan suci. Nah, adapun untuk menghindar daripada masyakkah maka bertaklid. Tipe mazhab Maliki isi menganggap batal wudu dengan sebab bersentuhan kence dengan nina. Nah, untuk sah taklidnya wajib ikutin endah cara wudunya Imam Maliki. Ialah dengan cara ente Imam Syafi'i kan sekedar golam otak. Nah, ia jadi besok bulu, besok pandi artinya. Jadi berarti selaput harus basah. Kemudian di waktu untuk pelaksanakan selaput anggota wudhu harus dalak osok berantar desi mandi. Sedangkan Imam Syafi'i kan yang penting terlilik wah rata selaputnya kena si ai wasah wudhu. Dakan seperti dalak. Kemudian golam telu biji rambut wasah. Nah, cara wudhu daripada Imam Malik inilah ya sih guna yang sehingga bare lamun terbekelenturan kejadian ini saat tawaf maka ndek batal wudu teh baut lanjutnya langsung tawaf teh.
lagu ente milih misalnya dia tawab, udu itu mana? Karena apa? Sebenarnya menurut Imam Syafi'i batal. Walaupun secara dalak maksudnya. Nah, ini termasuk salah satu daripada 12 syarat dan bertaklid marasi tersebut di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi apabila terjadi kasus marasi buruk memang, maka wajib diadah. Jumat nih sampai 3 kali terjadi di beberapa tempat. Sampai 3 kali khatib baca khutbah 3 kali sembahyang Jumat karena masih waktu kan, masih waktu zuhur. Masih waktu zuhur. Karena ngonek kan waktu zuhur dengan jam ya 12:04 lah. Cara mangkin iki 12:04 zuhur. Sampai jam 3:30. Ente Jumat 10 kali doang boleh. Jadi karena ia masih ada waktu, maka wajiblah ada sesuai kancah silajar Imam Syafi'i. Kalau bertaklid, misalnya kan dia selapu tahu bertaklid jamaah. Bertaklid. Jadi harus wajib ada selapu jamaah. Namun dia ya paling tidak ia salat zuhur. Salat zuhur. Nah, kemudian memang beberapa ayat dalam Al-Quran terutama sekali Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad adalah ini jadi kepanjangan isi para ulama-ulama tasawuf atau hakikat. Misalnya Alif Lam Mim, Alif Hamzah Allah, Lam Nun Latif, Mim Nun Majid, ada semaranya Allah, Lam Nun Jibril, Mim Muhammad, macam-macam lah. Macam-macam. Karena ini merupakan ayat mutasyabihat harfi, hanya Allah siwikan tentang hakikat makna daripada mutasyabihat harfi. Adapun manusia biasa maratan itu adalah dengan tebing penau sallallahu taala lamunara beng penau berarti ya penau dengan Allah. Kemudian banyak alif lam ra termasuk kaf ha in shad. Misalnya kaf no ya jadi lamun Cai Gapur Lamongan mewiridkan kaf ha in shad dibaca selikur kali sebelum tidur. Kaf ha in shad, 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 kaf ha ya 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 in shad selikur kali. Terus pelanjutan si doa Allahumma bi kafi kifayatika ikfini waqfish al khalqa sarrama min syarri ma khalaq abi haqqiha hidayatika idini wadinil khalqa wadil khalqa ajmain. Kemudian bi haqqi ya yumnika yaminni wal khalqa kulli. Kemudian bi aini inayatika aini wal halqa ajmain. Kemudian bihaqqi sadisul hika aslihni wal halqa ajmain. Bihaqqi Pak Sailin tawilin saluhin salin. Ini wirid daripada Ki Gafur. Sakhir liyal jinna wal insa. Sakhir liyal jinna wal insa. Terus. Kemudian ya man kanat iradatuhu bainal kaf wan nun kawin bainal kaf wan nun. Wirid daripada Ki Gapur Lamongan. Jadi Ki Gapur ini termasuk kiai sangat kaya. Paran Yusuf Mansur paran sugih dinara apa-apa dibanding ke Ki Gapur. Lamun Ki Gapur no dam truk doang 1000 dam truk. Mobil mewah hampir ratusan. Lagu ini untuk pondok wah. Ya sopo waktu ya berutang 1000 dam. Ya berutang. Lagu dek man sebulan ya sina bau selesai si bayar dam si 1000. Kak guna yang untuk hampir 24 jam kan muter terus nganu barang. Nah, jadi memang para ahli hakikat banyak isi memberikan kepanjangan masing-masing daripada ayat-ayat mutasyabihat harfi. Nah, termasuk misalnya di dalam
firman Allah Subhanahu wa taala kalimat amala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan itu merupakan singkatan. Anu adalah adun. Adun itu artinya anggota. Mim itu adalah makol, ucapan. Lam itu lubun, hati. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik keterampilan anggotanya, kemudian kepasihan ucapannya, dan kebersihan hatinya, ada daripada amala. Sehingga dengan arana kehidupan dan kematian sepihak Allah Ta'ala adalah untuk menguji bahwa anggota semakin terampil untuk berbuat bagus, orang kata semakin bagus untuk menyampaikan kalimat-kalimat, kemudian hati pun semakin bersih. Karena ia kan kisah daripada Abu Zar Al-Ghifari, lewat waktu meninggal Fatimah. Fatimah nu meninggal dalam usia muda, meninggal Fatimah. Kau belik lah bijana yang dia lembah jenazah daripada Fatimah si Abu Zar Al-Ghifari. Ali bin Abi Thalib le kanan julu, Abu Zar Al-Ghifari le kiri julu, Hasan le Sayyidina Hasan le kiri apa kanan, kemudian Husain le kiri. Kemudian 4 leman. Dia sampai Abu Zar Al-Ghifari menghitap kubur. Ya kabru, hal ta'rifi man ji'na ilaik. Kubur, tahu me? Saya si joanku kamu ni. Huwa hiya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaujatu Ali al-Murtaba wa Ummul Hasan wal Husain. Kubur, tahu me si datang aku ni? Fatimah bijan Rasulullah. Kemudian sebinian daripada Ali bin Abi Thalib. Inan daripada Hasan Husain. Terjawab si kubur. Ya man ja'ani bihadil maitatin. Lastu maudi'al nasabi wal hasabin. La yanju minni illa man kana yaduhu sakhiyan wa lisanuhu pasihan wa kalbuhu nakiyan. Dengan si datangan tiba aku sopo jenazah. Ingat, aku nendek ku tahu, jadi tahu dengan isi berbangga-bangga karena keturunan, kebangsaan. Lagu aku ni adalah ndek nebau dengan selamat kecuali dengan isi imana dermawan. Nah, ini merupakan wakil daripada anggota seluruh awak terampil. Walisanuhu pasihan. Kemudian biwehna pasih. Wa kalbuhu nakiyan. Dan si bersih hatinya. Nanu ya selamat dengan aku ni. Selamat. Ya bahasan daripada kubur ni terkicanin tahu muni si Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai salah contoh si buruk adalah kalimat amala adalah sebenarnya merupakan singkatan daripada aduun, kemudian makolun dan lubun. Ahsanu amalan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin tanya berkaitan dengan seorang muslim mungkin karena memperlakukan mungkin hukumnya. Andaikan ada seorang yang muslim itu punya keluarga, ada keluarga orang-orang Hindu ataupun orang kafir ataupun di luar agama Islam. Sementara syarat utama untuk karena pernah terjadi mungkin pada suatu tempat ini, apakah dengan Islam ini tidak akan masuk dalam kategori murtad, kata to kafir kata to mundi ini. Nah, salah satu cara untuk baun sedut di aran bantin Sumatera ini adalah salah satu anggota keluarga Islam no harus memilu lah ikut di dalam masalah ngedukkan niki. Nah niki syarat kan, sehingga ya pun
berbangga siaran ayat ataupun pangking baturan ini. Nah kira-kira si yang terlibat dalam masalah ini mungkin kira-kira hukumnya dengan si Hindu di dalam pembakaran. Nah, karena ia keluarga orang kafir, artinya orang Islam namun ikut di dalam masalah para pimpinan itu yang belum yang diberikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Laik waktu meninggal Abu Talib, maka bijan beliau adalah Ali bin Abi Talib lunas izin Rasulullah SAW untuk menghadiri pemakaman Abu Talib. Lalu Rasulullah memang dia hadir. Maka Ali bin Abi Talib terizinan si Rasulullah untuk hadir. Lagu la takum alaihi bidu'a, dendik doa yangnya, silakan hadir, silakan hadir, dendik doa yang berarti kehadirannya hanya sekedar marasi bro. Misal lamun dek lengkap selapuk keluarga, dek dengan terbakar wah jenazahnya, maka termasuklah keluarganya siwah Islam. Sedek mana hadir keluarga Islam, padahal misalnya dia milih hadir karena wah di luar agama. Nah, karena negeri dia hadir, dia terbakar. Lam dia terbakar berarti akan terjadi pencemaran lingkungan dengan bunuh si mengingat misalnya. Maka hadirlah dia. Kehadirannya lah ya secara zahir doang. Secara zahir doang. Kezahiran ini adalah niat. Nah, adapun apabila kembali kepada apakah termasuk ia murtad bil fi'li dengan sebab kehadiran itu atau tidak. Nah, memang dalam terpandang secara zahirnya memang seolah-olah murtad bil fi'li. Lagu lantaran arah niat di mana sebelum darurat, maka mau tidak mau hadir. Maka kedaruratan lainnya tubihul mahzurat, menyebabkan sifat nasi gentek lain menjadi dengan murtadno akan terhapus dengan sebab darurat. Nah, marantan kehadiran Ali bin Abi Talib di saat dengan toa dan meninggal dunia. Lalu berkaitan ke Ali bin Abi Talib, era gen syafaat si Rasulullah. Akan ngutil Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunas ante Abu Talib ni te kicanin Allah Subhanahu wa taala sebab dia nuah gawe kelengian Abu Talib. Dia nuah gawe kelengian. Cuma dia zahiran keimanan si Abu Talib lantaran untuk keselamatan ia sendiri, sebab di waktu nasi tertuntun si Rasulullah SAW, Abu Jahal timpal Abu Lahab le mudin Rasulullah makinjep bang. Negeri anu langsung tebok Abu Talib isi kelewang si Abu Jahal Abu Lahab. Nah, yang daripada akan menimbulkan fitnah, dia zahiran ucapannya mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ialah alasannya Rasulullah akan dengan syafaat akan Ali Abu Talib dengan Allah Subhanahu wa taala anden an temang neraka. Sebab marah sebruk dia nggawi kejahatan Abu Talib dengan masih beri. Cuma dia zahiran diri sebagai mukmin, bahkan ia sampai bersumpah lau an wada'u syamsa setelah bersumpah Rasulullah SAW la menuja anak lanjutan perjuangan apapun terjadi laun aku jadi palang pintu megen sangsara aku mati ibjulu cuayan sudah bela Rasulullah. Nah, pembelaan Rasulullah ini tentu dengan sebab ia cinta oleh Rasulullah SAW, maka ialah menjadi alasan Rasulullah dengan ya ampun. Lalu maka tegur. Di waktu Rasulullah SAW mengatakan sastagfirulaka rabbi. Lalu dengan tidak ampun, maka Allah Ta'ala pun menegur. Ma alal nabi wal mu'minina ayyastagfiru lil musyrikina walau kanu uli kurban. Denara manfaatnya nabi ataupun mukmin dengan ampun tipak dengan musyrikin sekalipun musyrikin keluarga rapat.
Malik desida Allah. Nah ini secara zahir. Mana ayat Al-Quran. Lagu tetap Rasulullah akan minta syafaat ngendengan Ali Abu Talib, kalim Abu Talib syafaat Allah Subhanahu wa taala dan tamang mereka. Nah, berarti ya karena Allah cinta terhadap Rasulullah, mau tidak mau Abu Talib selamat heran. Karena malah sebelum ya banyak alasannya untuk menyelamatkan Abu Talib.